Baik, selamat pagi Sobat Setia Radio Suara Kasih. Saat ini eh, saya Gino kembali lagi jumpa di hadapan Sobat Setia Radio Suara Kasih dari Jalan Timur Raya, kilometer 36 Oelawasi, Kabupaten Kupang. Saat ini saya sudah ada di kantor Bawaslu Kabupaten Kupang. Tepatnya hari ini kita melakukan podcast on the spot lagi seperti biasa. Dan sudah hadir ya, ada di antara saya Bapak Martoni Reo SH sebagai Ketua Bawaslu dan juga Ibu Maria. Ibu Maria sebagai Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan juga Humas Kabupaten Kupang. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi Kakak. Pagi ya? Ibu Maria. Oke. Baik, dan Sobat Setia tentunya seperti yang tadi bahwa tema kita hari ini untuk pembahasan di podcast kali ini pengawasan tahapan pemutahiran dan penyusunan data pemilih. Tentunya kita tahu bahwa Bawaslu ini tugasnya sebagai pengawas dari setiap pemilihan yang ada. Kalau kali ini kita tugasnya untuk mau menjelang pilkada ya. Nah ini mungkin bisa kita tanya-tanya ya biar bisa tanya-tanya. Jadi mungkin pertanyaan yang pertama nih ya, apa persiapan Bawaslu menghadapi pilkada yang akan datang gitu. Ya, terima kasih ya. Iya. Saudari Geno. Ya. Terima kasih juga untuk Radio Suara Kasih yang sudah bekerja sama dengan Bawaslu Kabupaten Kupang. Pertama kami sampaikan sekali lagi terima kasih. Pagi ini kita bisa menyapa masyarakat Kabupaten Kupang yang sementara mempersiapkan diri untuk menghadapi pilkada serentak tahun 2024. Kalau misalnya pertanyaannya adalah bagaimana kesiapan Bawaslu, maka secara umum kami Bawaslu Kabupaten Kupang sudah mengikuti tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah, dan sampai saat ini persiapan dari sisi sumber daya manusia itu sudah kita siapkan. Sudah ada perekrutan atau pembentukan panwas kecamatan sampai di panwas desa kelurahan. Itu sudah kami lakukan sejak 2 minggu yang lalu. Itu sudah dibentuk, sudah dilantik, dan sementara mereka dalam proses ya pengawasan terhadap tahapan pertama, itu tahapan pemutahiran dan penyusunan data pemilih. Nah, selain itu juga koordinasi juga kita sudah lakukan dengan baik itu pemerintah daerah terkait dengan kesiapan supporting system kita, bagaimana pegawai-pegawai di kecamatan ASN maupun non-ASN untuk mendukung tugas-tugas teman-teman baik itu panwas cam maupun panwas desa kelurahan. Dan tentu koordinasi lain bersama KPU dan juga kepolisian, kejaksaan, dan semua stakeholder. Ya, kalau di bawah itu ada Pak Camat, ada Bapak Desa, semua tokoh agama, tokoh masyarakat. Prinsipnya adalah kita kolaborasi ya untuk bagaimana menciptakan pemilu yang atau pemilihan yang benar-benar sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Jadi kesiapannya saya kira sementara seperti itu. Nah tentunya kalau tadi Bapak bilang ada tahapan ini yang pertama ya. Kalau mungkin bisa dijelaskan kira-kira tahapan-tahapannya itu ada apa saja? Iya. Jadi kalau pemilihan itu secara umum ada tahapan yang pertama sekarang itu adalah tahapan pemutahiran dan penyusunan data pemilih. Iya. Ya, setelah itu ada tahapan pencalonan. Setelah tahapan pencalonan nanti kita masuk pada tahapan penetapan calon. Ya. Setelah itu ada kampanye. Iya. Setelah kampanye, sebelum kampanye ada dana kampanye yang kita harus awasi. Lalu tahapan kampanye, setelah kampanye distribusi logistik ya. Kalau kita lihat di sebelum itu orang mulai antar surat suara, ada kotak suara, pokoknya yang namanya logistik. Lalu ada hari H itu yang namanya pemungutan suara. Setelah itu ada rekapitulasi suara dan sampai pada penetapan calon. Jadi tahapan cukup panjang. Cukup panjang ya. Kalau kita lihat juga sampai di ada perselisihan hasil biasanya sampai di Mahkamah Konstitusi ya kayak kemarin kita lihat ya kalau ada digugat. Jadi itulah tahapan-tahapan yang ada dalam penyelenggaraan pemilihan maupun pemilu. Nah kalau untuk tahapan yang pertama ini ya proses pemutahiran data ya, ini
biasanya tuh kan pasti ada kendala. Nah, kira-kira dalam tahapan-tahapan, terkhusus tahapan pertama sekarang ini, kira-kira apa saja yang kendala yang mungkin dihadapi oleh Bawaslu sendiri? Ya kalau bicara soal tahapan eh, pemutahiran data, penyusunan data daftar pemilih kita itu, saya kira ini masalah yang hampir setiap tahun berulang tahun ya. Setiap kali Ya pemilu. setiap kali pemilu ya. Karena memang penduduk kita itu dinamis, cepat dia bergerak. Ya, jadi Dukcapil yang punya kewenangan untuk bagaimana mengelola data dan sebagainya, ini juga pusing kan. Setiap hari orang harus merekam KTP, setiap hari orang harus pindah masuk, setiap hari orang harus beralih dari TNI Polri, gitu, meninggal, dan seterusnya. Nah, kenapa saya sampaikan bahwa ini masalah DPT itu kan daftar pemilih tetap, tetapi biasanya daftar permasalahan tetap. Karena susah diurai dan sekali lagi bahwa pemilu atau pemilihan itu kan sarana ya, sarana kedaulatan rakyat, di mana setiap 5 tahunan rakyat harus memberikan hak atau kedaulatannya kepada negara untuk menentukan pemimpin atau menentukan nasib daripada sebuah bangsa. Nah di sini tidak serta merta hari dia datang di TPS lalu dia disilahkan masuk tanpa syarat. Ini kan sehingga proses inilah yang kemudian akan menentukan seberapa besar partisipasi masyarakat kita untuk ikut mencoblos ya di hari H. Nah, karena ada syaratnya. Misalnya yang terjadi kemarin kita lihat ada daftar pemilih tetap itu yang itu yang akan dilakukan sementara dalam proses yang namanya pencocokan dan penelitian ya, coklit ya kalau dia coklit. Nah, itu untuk memastikan bahwa semua masyarakat kita yang memenuhi syarat itu harus didaftar untuk kemudian menjadi daftar pemilih tetap dan mereka akan dapat undangan ya namanya C6 supaya bisa membawa itu dan kemudian datang mencoblos ya. Jadi semua masyarakat kita yang memenuhi syarat itu. Lalu yang kedua misalnya kalau dia tidak dapat didata saat ini, dicoklit saat ini, maka Pak hari H dia bisa memilih, bisa. Itu kita siapkan yang namanya daftar pemilih khusus ya atau DPK. Itu orang memilih dengan menggunakan KTP. Ya KTP jadi dia bawa KTP datang, oh saya tidak dapat undangan, tidak masuk DPT tapi ini KTP-nya. Kalau itu kemudian tidak bisa ada KTP-nya berarti tidak bisa mencoblos. Nah disitulah tantangan besar kita yaitu masyarakat marah-marah katanya. Oh penyelenggara pemilu, Bawaslu, KPU itu pokoknya ya itu tantangan-tantangan yang sering kita hadapi lapangan dan karena masyarakat datang itu dengan berbagai kepentingan. Ada yang harus mencoblos, tetapi tidak dapat undangan, tidak ada KTP. Nah ini ya, saya kira proses tahapan awal ini kita sosialisasi, lalu kemudian kita juga memberikan penyadaran kepada masyarakat supaya mereka sadar. Kalau belum ada KTP, marilah ke Dukcapil untuk kemudian merekam dan sebagainya. Jadi sekali lagi bahwa untuk memberikan hak mereka kepada setiap orang yang mereka suka atau mau untuk memimpin mereka ya tidak serta merta dengan hari H datang tanpa ada syarat. Jadi ada syarat. Nah syarat itu sekali lagi yang namanya coklit ini untuk memastikan bahwa warga negara Indonesia penduduk Kabupaten Kupang misalnya itu memenuhi syarat itu. Jadi tantangannya itu. Sehingga setiap kali akan muncul orang yang sudah mati tetap ada, ya ada orang yang sudah pindah masih ada dan masih banyak varian lainnya. Jadi saya kira momentum ini menjadi penting untuk masyarakat kita itu tahu dan mau menggunakan hak mereka dengan memenuhi syarat-syarat yang sesuai ketentuan. Jadi itu tahapan pertama dan kendala yang sering dihadapi di setiap tahunnya di 5 tahun sekali ya. Nah kalau misalkan nih ada masyarakat juga yang bertanya-tanya, saya ini sudah pindah domisili misalnya, masih dalam satu kota atau provinsi, tapi mungkin dia dapat DPT di tempat tinggal yang lama, sedangkan di tempat tinggal yang baru ini dia mau memilih, itu prosedurnya bagaimana? Apakah dengan hanya bawa KTP atau seperti apa? Ya, jadi kalau yang tadi saya bilang ada 3 varian ya untuk bisa menjadi pemilih ya.
Yang pertama tadi adalah DPT itu adalah mereka yang dicoklit hari ini, mereka yang memenuhi syarat sehingga hari H itu dia dapat C6 berdasarkan DPT ya, daftar Iya. pemilih tetap. Tetapi yang kedua adalah DPK itu menggunakan KTP dan dalam konteks pertanyaan ini berarti dia masuk DPTB ya, daftar pemilih tambahan. Jadi Oke. misalkan saya Iya. yang punya domisili ya pada hari pencoblosan itu, maka misalnya saya dari Kabupaten Kupang pindah ke Kota Kupang Iya. ya. Berarti saya harus apa namanya Mengurus pindah mengurus memilih. surat pindah memilih. Oh, Surat pindah seperti memilih itu, dari ya. TPS asal saya atau PPS asal saya ke PPS tujuan di mana saya akan pindah ke sana. Nah, ini yang menjadi persoalan Iya, nih. iya. Karena masyarakat juga kadang-kadang mereka malas Malas, untuk urus malas, surat benar, pindahnya itu. benar. Nah, kira-kira ada jalan keluar untuk itu? Jadi jalan keluarnya begini, penyelenggara dalam hal ini KPU juga menyiapkan pindah memilih secara online. Jadi sebenarnya tidak bisa susah. secara online sekarang. Iya. Oke. Hanya ada di masyarakat itu ribet, pokoknya malas gitu atau saya tidak ada jago yang sudahlah saya urus apa kerja kan lebih banyak cara berpikirnya Iya. itu. Karena kadang juga ya namanya masyarakat ya Iya. banyak juga yang mungkin sempat kecewa dengan Iya, pemilihan benar, kemarin. Nah, benar. kalau dari Ibu Maria sendiri bagaimana tanggapannya? Terkait pemilih yang Iya. tadi itu yang pindah memilih, itu biasanya sering terjadi. Iya. Dan masyarakat kita justru pada setiap kali pemilu maupun pemilihan itu cukup banyak yang akhirnya tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Iya. Hanya karena mungkin ketidaktahuan mereka soal Iya. prosedur yang ada, atau juga barangkali karena mereka sendiri tidak ada keinginan juga untuk memilih. Jadi sebenarnya tidak sulit. Iya. Sebenarnya tidak sulit. Seperti yang tadi Pak Ketua sampaikan, tinggal dia mengurus yang namanya surat pindah memilih tadi, baik itu secara manual Maupun dengan online. menghubungi PPS tempat, Iya. mudah sekali, tidak susah. Atau juga melalui itu online itu bisa dilakukan. Jadi pindah di mana saja, antar daerah. Kalau secara online bisa, tinggal kita menghubungi misalnya KPU setempat, kita menyampaikan bahwa oh ya saya beberapa waktu yang lalu misalnya 1 bulan lalu saya sudah pindah ke sini, waktu itu saya sudah terdaftar misalnya di Kabupaten Kupang, saya sekarang ada di Kalimantan misalnya. Banyak orang Kabupaten Kupang yang merantau ke Kalimantan, pada saat pencoklitan mereka ada di sini, pada saat pemungutan suara mereka ada di Kalimantan. Nah, kalau misalnya mereka ingin menggunakan hak pilihnya, harusnya mereka bisa menggunakan surat pindah memilih tadi. Tetapi kalau misalnya dia beda kabupaten, tentu haknya juga tidak sama. Katakan kalau sekarang pilkada kan kita memilih gubernur dan bupati atau wali kota. Kalau misalnya dia hanya pindah memilih di dalam Kabupaten Kupang sendiri, itu mungkin tidak bermasalah karena dia hanya memilih bupati. Tetapi kalau dia pindah ke misalnya ke provinsi lain, itu sebenarnya dia tidak bisa lagi menggunakan hak pilihnya. Ya, tapi kalau dia pindah ke Kota Kupang, dia tidak bisa memilih bupati. Dia hanya bisa memilih gubernur. Ya, itu di kasus kalau pilkada sekarang. Tetapi kalau pemilu lain lagi. Pemilu karena ada berapa jenis itu. Ada presiden, wakil presiden, ada DPD, ada DPR provinsi, DPR RI, dan DPR kabupaten. Dan ketika kita sebagai pemilih pindahan, pemilih tambahan tadi, kita punya hak untuk bisa mendapatkan surat suara itu beda-beda. Nah, kalau dia misalnya saya orang Taibenu, saya nanti kalau ini pemilu kasus pemilu. Kalau saya harus memilih di Ampuang, pasti saya tidak bisa lagi dapat 5 surat suara. Saya hanya bisa dapat 4 surat suara karena dapil berbeda. Tentunya ini merupakan masalah yang harusnya terus-terus untuk disosialisasikan ke masyarakat. Karena masyarakat juga kadang-kadang sering keras kepala. Keras kepala. Iya, ada juga. Iya, ada juga yang dibuat bingung dari oknum tertentu misalnya.
Nah kemudian itu tentang tahapan persiapan Bawaslu ya dalam pilkada di kali ini. Lalu kalau tadi kan kita tema nih ada kerawanan ya. Ya. Nah mungkin bisa dijelaskan tata kerawanannya itu apa saja dan potensi kerawanan yang seperti apa yang biasanya dihadapi Bawaslu. Baik, terima kasih. Kami beberapa waktu yang lalu sebenarnya kita mencoba untuk membuat pemetaan kerawanan pemilihan 2024 ini dengan cara yang sederhana sebenarnya, dengan cara yang cukup sederhana. Kita menggali data-data, basis datanya itu pengalaman di pemilu 2024 kemarin, pemilu tanggal 14 kita menggunakan basis data itu. Lalu dengan dasar itu kita petakan kira-kira kerawanan di pemilihan 2024 bulan November nanti kira-kira di bagian yang mana nih? Kalau kita lihat di Kabupaten Kupang setelah kita melakukan pemetaan, tingkat kerawanan yang paling tinggi sebenarnya ada di sini di data pemilih ini. Data pemilih. Ya. Memang selama ini orang selalu melihat bahwa kerawanan itu ada pada ketika orang berkelahi. Sebenarnya ini berkaitan langsung dengan soal hak konstitusional warga. Dan di Kabupaten Kupang pemilu kemarin cukup banyak yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena mereka tidak memiliki dokumen kependudukan. Ada yang sudah melakukan perekaman EKTP tetapi belum dicetak KTP-nya atau tidak dapat surat keterangan dari Dukcapil. Akhirnya mereka datang ke TPS dan tidak bisa menggunakan hak suaranya. Itu cukup banyak itu. Saya lupa angkanya tapi ya bisa belasan ribu. Dan itu sebenarnya ada beberapa TPS itu ada yang bermasalah, komplain masyarakat. Hampir berkelahi hanya gara-gara itu. Kenapa dulu kami dicoklit? Dulu kan begini kakak, coklit itu dia dokumen coklitnya bisa menggunakan KTP, bisa menggunakan kartu keluarga. Nah, ketika misalnya anak-anak yang belum punya KTP tapi dia sudah berusia 17 tahun atau dia akan berusia 17 tahun itu semua dicoklit. Tapi ketika pemungutan suara tidak lagi menggunakan dokumen kartu keluarga tetapi hanya boleh menggunakan KK. Ini kan bermasalah juga. Iya betul. Sehingga itu yang akhirnya orang komplain. Kenapa dulu kami dicoklit? Kenapa nama saya ada di DPT tapi saya tidak bisa menggunakan hak pilih hanya karena saya tidak punya KTP. Nah itu sebenarnya salah satu titik rawan kita yang cukup besar di mana masyarakat kita banyak yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya hanya karena mereka tidak punya dokumen kependudukan. Selain itu juga seperti tadi pemilih pindahan tadi. Mereka karena ketidaktahuan atau juga salah satunya bisa juga karena mereka acak-acak akhirnya tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Itu kerawanan yang pertama yang coba kita petakan cukup tinggi. Kemudian yang kedua permasalahan seperti Pak Ketua sudah sampaikan soal masih banyak pemilih yang tidak memenuhi syarat dalam DPT. Orang yang meninggal bangkit kembali misalnya. Yang sudah belasan tahun bahkan. Dan memang kita tidak persalahkan kalau Dukcapil itu dia menggunakan sangat formal sekali ya. Kalau orang meninggal harus ada akta kematiannya. Walaupun tahu bahwa yang meninggal ini dia tahu persis tetangganya, keluarganya, tetapi kalau belum mengurus akta kematian ya dinas kependudukan tidak bisa mencoret dia dari itu jadi masalah ya sumbernya. Sumbernya sebenarnya di situ. Kesadaran masyarakat kita untuk mengurus dokumen-dokumen tadi, mau KTP maupun akta kematian, akta kelahiran, itu juga jadi persoalan sehingga tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Lalu kerawanan yang kedua itu sebenarnya terjadi pada pemungutan dan perhitungan suara. Di pemungutan dan perhitungan suara ini juga banyak permasalahan, tetapi yang setelah kita melihat lebih jauh itu lebih banyak pada profesionalisme penyelenggara. Profesionalisme penyelenggara terutama teman-teman kita di tingkat ad hoc paling bawah. KPPS maupun pengawas TPS.
karena mereka nih kan yang menentukan data kebenaran dari data-data yang akan diplenokan ke tingkat atas sampai ke RI. Ketika mereka tidak paham betul tupoksi mereka, maka data yang kita plenokan ke atas itu menjadi data yang salah. Nah, akhirnya untung peran Bawaslu kita, teman-teman kita juga banyak sekali memberikan perbaikan-perbaikan dalam pemilu kemarin di pemungutan suara. Banyak misalnya kekeliruan yang dilakukan teman-teman KPPS, jadi kita memberikan saran perbaikan dan akhirnya itu bisa berjalan dengan baik. Ya, pokoknya intinya itu dua itu, dan yang berikut itu baru masuk kampanye sebenarnya. Keperawanan itu ada di kampanye. Ya, dan itu, seterusnya yang lain-lain. Nah, ini kita balik ke kerawanan yang tadi ya. Terkait data pemilih dan juga pemungutan atau perhitungan suara. Seperti yang tadi Ibu bilang, kalau sebenarnya sumbernya itu dari Dukcapil ya. Karena data-datanya yang belum akurat. Dan itu seharusnya ini butuh kerjasama juga dengan masyarakat. Dari orang-orang yang mungkin mengalami kehilangan tapi belum buat kembali surat-suratnya dan lain sebagainya. Nah, untuk mencegah hal ini untuk terjadi lagi di pemilihan kali ini, apakah ada tindakan tersendiri dari Bawaslu atau bagaimana? Iya, yang pastinya koordinasi tetap kita lakukan dengan Dukcapil, dan itu sudah kita lakukan di pemilu legislatif kemarin. Itu terus-menerus sebenarnya koordinasi, baik Bawaslu maupun KPU, dan kita sebenarnya punya forum rapat stakeholder deh, yang kita menghadirkan semua stakeholder. Salah satunya juga untuk mendorong rekaman EKTP. Betul. Ya, kemarin tuh memang sekarang Dukcapil juga sedang di lapangan untuk melakukan perekaman EKTP. Tetapi persoalan yang sering ketika kami diskusi dengan mereka itu kekurangan blanko. Kadang-kadang ketersediaan blankonya kurang. Walaupun orang sudah melakukan perekaman, tetapi blanko belum ada, akhirnya dia belum bisa dapatkan KTP-nya. Nah, jadi memang kita hanya bisa berkoordinasi, memastikan terus-menerus supaya ini jangan terjadi lagi. Setidaknya bisa diminimalisir. Baik. Selanjutnya untuk kerawanan yang kedua, itu seperti yang tadi Ibu bilang sebelumnya bahwa itu terjadi pada perencana atau penyelenggara pemilihan ini ya kan, dari KPPS maupun anggota TPS. Nah, ini apakah waktu mereka itu direkrut, diberi pelatihan atau bagaimana? Ya. Baik. Bapak Ketua? Ya. Pak Ketua saja. Ya, jadi untuk penyelenggara itu, kalau misalnya KPU itu kan ada PPK di tingkat kecamatan, di desa itu ada PPS, nanti di hari H itu ada KPPS itu. Kalau dari Bawaslu itu ada Bawaslu Kabupaten, kalau di kecamatan itu ada Panwascam, terus di desa itu ada Panwas Kelurahan Desa, itu hanya satu orang. Lalu hari H itu nanti pengawas TPS, itu satu TPS satu orang. Satu orang. Nah, soal dia profesional tidak, saya kira yang pertama sumber daya manusia kita itu dalam perekrutan itu kadang menjadi satu hal yang memberatkan juga, karena banyak anak kita yang setelah sekolah dia harus merantau gitu. Betul. Jadi ketika cari sumber daya manusia itu kan satu hal yang tidak mudah. Atau yang datang misalnya ada kepentingan lain, misalnya ada kepentingan dalam tanda petik di lapangan, itu biasa begitu. Tapi untuk misalnya pelatihan itu dilakukan bimbingan teknis, dilakukan pendampingan dan lain-lain. Tetapi kita tidak bisa pungkiri bahwa manusia kadang juga ada errornya, gitu, ada error. Sehingga kalau satu melakukan, terkadang di BAO ini Bawaslu tidak benar, KPU tidak benar, itu oknum, oknum. Jadi sekali lagi BIMTEK itu dilakukan dari tingkat KPPS maupun TPS, dari PKD, Panwascam dan juga PPK itu sering dilakukan. Tapi lagi-lagi soal SDM, ada yang syaratnya ada. Jadi misalnya kalau SMA tidak ada, ya SMP juga bisa, yang penting bisa menulis itu. Nah, kadang-kadang BIMTEK yang kita sampaikan ada yang bisa terima dengan baik, tapi ada yang
pokoknya ya pas ngantuk mungkin atau pokoknya ada lah yang ya, begitu Ibu Geno. Oke, baik. Nah, itu mengenai kerawanan ya yang sering kita hadapi. Kemudian dengan proses-proses prosedur yang tadi sudah disampaikan, saya pikir sudah cukup jelas untuk masyarakat juga tahu bahwa pemerintah juga butuh kesadaran dari masyarakat sendiri maupun para petugas yang direkrut ya. Ya, kemudian mungkin saya tambahkan ya soal misalnya tidak ada dokumen dan kemudian apa misalnya tindakan Bawaslu untuk soal koordinasi ya misalnya dengan Dukcapil. Saya kira Dukcapil hari ini Kabupaten Kupang itu punya program ya namanya program Les Manekat itu. Les Manekat. Itu langsung terjun ke jemput bola ya. Kalau di Kabupaten Kupang dengan 24 kecamatan topografi lain cukup sulit. Dukcapil punya inovasi yang luar biasa kalau kita lihat. Tetapi lagi-lagi kembali ke masyarakatnya itu. Masyarakat kita ini kan Dukcapil sudah sampai di desa, ada pengumuman dari gereja, dari pemerintah. Tapi hari-hari yang datang hanya itu. Jadi artinya ada kesadaran masyarakat yang belum terlalu bagus ya, belum terlalu bagus kaitan dengan ngurus hal-hal ini. Karena tadi sudah rekam juga, karena belangkonya belum ada, ya masyarakat malas itu. Dan hal-hal lainnya sehingga pada kesempatan ini saya kira masyarakat Kabupaten Kupang yang sangat kami hormati, kami kasihi, mari kita berbenah diri ya dengan merubah pola pikir kita bahwa memang dokumen itu bukan pas saatnya baru kita ngurus karena hanya pemilu tapi memang atau pemilihan, tapi dokumen itu memang sebagai warga negara yang baik harus punya itu dokumen bahwa saya itu orang Kabupaten Kupang, bisa dibuktikan dengan KTP dan lain-lain karena KTP itu menjadi penting. Saya mau urusan yang administrasi itu KTP. Nah, jadi dengan sosialisasi ini kami mengharapkan masyarakat sekali lagi masyarakat Kabupaten Kupang yang kami cintai, kami banggakan, mari kita bersama-sama sadar dan mengurus dokumen-dokumen kita sehingga tidak menjadi kendala ketika hari H pemilihan kita laksanakan. Iya. Dan tentunya kita juga sama-sama tahu bahwa tugas Bawaslu ialah dua hal ya, melakukan pencegahan dan juga penindakan ya. Nah ini kadang-kadang disalahartikan oleh masyarakat sendiri. Tugasnya Bawaslu nih sebenarnya apa sih? Gitu? Iya. Jadi dengan sosialisasi seperti ini akhirnya masyarakat juga secara luas bisa tahu tugas Bawaslu itu ya seperti tadi. Nah kemudian fokus lain dari tahapan-tahapan persiapan Bawaslu kira-kira ada atau tidak? Dalam tahapan ini. Saya kira selain yang sekarang fokus kita itu adalah memastikan bahwa tahapan penyusunan daftar pemilih itu benar-benar dijalankan dengan baik oleh KPU dan jajarannya. Tetapi ada hal lain itu kami akan lakukan launching ya sebentar. Ada launching posko ya, posko kawal hak pilih. Dan itu bukan hanya di kabupaten, tapi di semua kecamatan juga akan ada posko. Hari ini dilakukan launching secara serentak. Itu untuk menerima, misalnya ada aduan masyarakat, misalnya tadi, oh ini, saya buka rumah tapi orang petugas tidak pernah datang itu untuk memutahirkan data saya. Oh saya ini sebenarnya tinggal di mana misalnya. Itu silahkan diadukan ke kecamatan atau ke Bawaslu Kabupaten. Selain itu juga nanti ada hal lain itu ada patroli ya. Patroli itu ya kita ke kecamatan maupun teman-teman di tingkat bawah juga akan lakukan itu untuk memastikan proses coklit ini. Bahwa itu benar-benar dilakukan oleh teman-teman Pantarli. Karena Pantarli ini sesuai informasi KPU kemarin ada 1058 orang. Ya, sementara TPS-nya ada 606. Ya, jadi mereka bekerja untuk minimal satu TPS satu orang Pantarli, ada TPS yang harus 2 orang. Mereka mutakhirkan data. Jadi ada 400 pemilih sampai 600 ya. Itu dimutakhirkan ulang data-datanya. Mungkin ada sudah meninggal, ada yang pindah keluar, ada yang pindah masuk, ada yang alih status, ada yang baru pemilih baru karena baru 17 tahun dan lain-lain. Itu harus jadi selain yang pencegahan yang tadi kami lakukan,
sekali lagi ada patroli, ada juga launching Posko. posko ya kawal hak pilih, dan ada kegiatan-kegiatan lain misalnya melakukan pengawasan secara langsung, yaitu melekat ya bersama-sama dengan petugas pemutiran data itu, sama-sama datangi orang, kita lihat prosedurnya kira-kira cara mereka mendata seperti apa dan lain-lain sebagainya. Saya kira itu Didampingi ya. didampingi. Oke. Itu oleh PKD itu biasanya langsung. Oke. Hanya PKD kita itu terbatasnya satu untuk satu desa. Satu Jadi desa. tidak bisa seluruh Menjangkau proses. Tidak semua bisa ya. menjangkau semua. Itu juga kelemahan dan kekurangan kita di Bawaslu. Iya. Rasionya tidak bisa Juga karena personilnya satu saja. tidak seimbang dengan Mm. KPU pun jajaran ke bawah. Oke. Baik. Nah, ini untuk posko aduan Aduan, sendiri. Nah, kalau misalkan hari ini ya di launching. Nah, ini posko aduan untuk masyarakat bisa masukkan aduan Aduan. terkait hak hak suaranya. suaranya. Nah, kalau kan tidak semua masyarakat tahu. Nah, ini untuk supaya bisa tersebar ke masyarakat, apakah akan dilakukan sosialisasi lagi bahwa di sini ada posko, Iya, jadi kalau ada apa-apa bisa datang lapor di sini atau bagaimana? Iya. Benar, jadi saya kira hari ini serentak ya, Iya. serentak dilaksanakan dan semua kecamatan juga itu sudah akan mengikuti secara serentak, sehingga saya kira ini media penting hari ini ya. Ada masyarakat yang belum, hari ini kau mengikuti pasti sudah tahu bahwa ternyata ada posko ya di kecamatan. Iya. Selain itu juga akan melalui Facebook kita, itu semua kecamatan ada Facebooknya masing-masing akan dipublikasikan. Posko pengaduan online. Ada posko pengaduan online juga. Jadi saya kira ini menjadi penting, dan tentu dengan kami juga akan lakukan tatap muka sosialisasi bukan hanya hari ini, tapi seterusnya kita terus berkoordinasi dengan semua stakeholder untuk menyampaikan bahwa ternyata ada posko di kecamatan. Nah, kalau misalkan apakah posko ini menjamin bahwa masyarakat ini akan datang masukkan aduannya atau tidak? Iya. Nih. Karena kan kita tahu sendiri ya kapasitas Benar. dari masyarakat kita seperti apa, dan kadang apalagi orang-orang tua misalnya yang di kampung ya. Nah, itu kan kalau mau daftar online juga mereka kekurangan akan hal itu. Nah, ini Medianya. bagaimana ya? Baik, saya kira benar sekali posko pengaduan ini memang mestinya dia juga bisa menggunakan media-media lokal ya. Ya, saya kira selain kita melalui nanti ada spanduk yang kita bentang, di sini ada posko pengaduan, tetapi juga ada posko pengaduan online, tapi juga sebenarnya sosialisasi memang akan tetap kita lakukan. Biasanya teman-teman kita di tingkat bawah juga menggunakan media-media ruang-ruang publik di kampung, ruang-ruang publik di desa. Itu biasa mereka gunakan ketika ada pertemuan-pertemuan keluarga, atau kan bahkan gereja. Gereja sering digunakan untuk kita menyampaikan berbagai hal, berbagai informasi terkait pengawasan kita, termasuk misalnya sosialisasi tentang adanya posko pengaduan ini. Dan ini biasanya selama ini kita sudah banyak kerjasama dengan lembaga-lembaga agama, dan saya rasa cukup efektif ketika kita bekerjasama dengan lembaga agama untuk mensosialisasikan berbagai hal terkait dengan pekerjaan Bawaslu, termasuk posko pengaduan ini. Oke. Nah, ini ada masuk pertanyaan ya. Ada masuk sebuah pertanyaan, katanya ini mungkin yang tadi pembahasannya sudah lewat. Katanya kendala pengawasan dan isu kerjasama Bawaslu Kabupaten dengan lembaga asing itu seperti apa? Dengan lembaga apa? Asing. Ya. Asing. Lembaga asing ya, itu yang kayak kemarin di Amfoang Timur ya, daerah perbatasan itu. Oke. Itu dari itu namanya, yang ngurus orang asing itu. Jadi kita imigrasi ya. Jadi di sini kita bersama-sama ke Amfoang Timur itu, karena itu daerah perbatasan memang, sehingga kita sosialisasi bersama terkait itu. Prinsipnya adalah warga negara asing tidak bisa menggunakan hak pilihnya, begitu. Jadi teman-teman di perbatasan itu, teman-teman Panwascam, PKD,
Kami juga minta kerjasama dengan pemerintah, kecamatan, desa untuk sampaikan itu. Ada syaratnya gitu. Jadi kalau misalnya dia itu orang asing ya tidak mungkin lah, karena dari proses ini ketahuan. Iya. Karena coklat ini kan untuk selain mendata masyarakat kita juga tentunya tidak mungkin dia mendata orang asing karena Iya. basisnya adalah KK dan KTP. Iya. Aslinya tidak mungkin orang asing kemudian didata. Saya yakin bahwa dia tidak Karena mungkin. dia tidak punya KTP. KTP. Iya. Memang ada orang asing WNA itu dia punya KTP tetapi warnanya berbeda. Warnanya pink. Iya, ada. Yang dulu pernah kasus di pemilu 2019 kah? Kalau saya tidak salah itu pernah orang lapor bahwa ada warga Cina atau warga mana begitu yang di Jakarta punya KTP. Padahal dia warga negara asing. Ternyata benar setelah ini ada KTP, tetapi mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya dengan KTP. Itu sebenarnya untuk kepentingan-kepentingan lain. Dan warna KTP-nya pun beda. Tidak sama dengan KTP yang warga negara Indonesia. Kita tahu bahwa KTP kita biru ya. Itu mungkin agak sedikit cerita soal pilkada ya Sabu yang Pak Urien ya. Itu juga setelah pemilihan selesai beliau dinyatakan menang baru muncul ya. Jadi beliau itu orang asing tapi dia juga orang Indonesia hanya karena mungkin urusan kependudukan itu yang kemudian bermasalah. Dan itu sekali lagi ada laporan sampai di DKPP. Penyelenggara itu kan ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi soal etik mereka akan lakukan penanganan dan teman-teman Bawaslu maupun KPU di Sabu itu ada yang dinonaktifkan dari jabatan karena persoalan itu. Jadi kami juga kerja tapi juga diawasi gitu. Iya betul. Kerja mengawasi dan diawasi juga. Nah ini untuk upaya pengawasan proses coklit ini itu seperti yang tadi door to door atau itu saja? Ada beberapa metode sebenarnya, ada beberapa metode yang kita gunakan. Intinya adalah bahwa kita melakukan pengawasan secara melekat. Pengawasan secara melekat itu ada beberapa cara. Yang pertama, seperti tadi Pak Ketua sampaikan, ketika petugas Pantarlih mengunjungi rumah-rumah, itu PKD kita harus ada di situ. Dia sama-sama melihat yang dilakukan oleh Pantarlih ini sudah betul atau tidak. Jadi pengawasan secara melekat. Kemudian karena tadi keterbatasan kita cuma 1 orang di setiap desa, sementara Pantarlih bisa saja 5, 6, bahkan kalau di wilayah Kupang Timur ini dia bisa banyak sekali Pantarlihnya. Sehingga dia tidak bisa pengawasan secara melekat. Sehingga kita pun menggunakan lagi metode yang satu, kita melakukan uji petik. Uji petik itu uji seperti petik, apa? Semacam audit begitu. Ya semacam audit terhadap proses coklit yang sudah dilakukan oleh Pantarlih. Misalnya ini kita mulai uji petik ini mulai besok. Jadi dari tanggal 24, 25, 26 sampai hari ini itu pengawasan secara melekat. Jadi setelah pengawasan secara melekat ini nanti mulai besok itu teman-teman itu setiap hari dia harus bisa melakukan uji petik terhadap 10 KK yang sudah dicoklit oleh teman-teman Pantarlih. Itu untuk memastikan apakah proses coklit itu sudah sesuai prosedur dan aturan yang ada tidak. Misalnya, kita akan bertanya apakah tadi Pantarlihnya datang langsung ke rumah atau tidak. Waktu dia datang itu dia cek satu persatu tidak, melakukan pencocokan dan penelitian atau tidak. Kan kerjanya dia melakukan pencocokan dan penelitian. Lalu menempel stiker atau tidak. Itu hal-hal teknis ya. Itu sebagai tanda ya bahwa mereka sudah dilakukan. Iya, sudah dilakukan. Setelah melakukan uji petik, kita melakukan uji petik itu nanti dilakukan sampai dengan 1 minggu sebelum coklit selesai. Sekitar kalau selesai kan tanggal 24, berarti 7 hari sebelumnya. 7 hari sebelumnya proses uji petik dilakukan. Lalu yang ketiga, metode yang kita gunakan ini sebenarnya dalam rangka supaya kita juga bisa mendapatkan informasi bahwa ternyata proses coklitnya sudah betul atau belum. Betul. Kita akan petakan wilayah-wilayah yang menurut kita rawan untuk tidak dicoklit atau keluarga-keluarga yang rawan untuk tidak dicoklit.
misalnya daerah-daerah yang yang terkena bencana, misalnya Iya, penduduk yang pindah, misalnya harus pindah, atau misalnya eh, di panti-panti ya, iya, panti-panti betul. asuhan, kemudian di asrama-asrama, Mm-mm. misalnya kadang-kadang di pemukiman-pemukiman yang kadang-kadang tidak terpikirkan untuk Iya, dilakukan coklat. Jadi kita akan ke tempat-tempat yang seperti itu, arahkan teman-teman untuk melakukan pengawasan ke lokasi-lokasi yang menurut kita kemungkinan Pantarli tidak melakukan coklat di situ. iya, Kalau di Kabupaten Kupang, contohnya misalnya kalau wilayah Ampuang itu kan ada dusun-dusun atau iya, kampung yang sangat terisolir, betul. yang kemungkinan Pantarli tidak pergi dan kita arahkan BKD kita ke sana Mm-mm. untuk melakukan Iya, audit. Jadi sehingga dengan demikian kalau kita menemukan ada ketidakpatuhan dalam prosedur iya, yang dilakukan Pantarli, kita akan memberikan rekomendasi ya Pak Ketua, saran perbaikan, atau kalau memang tidak bisa ya temuan, Ya. seperti Hmm. itu. Nanti Oke. masuk ke pelanggaran administrasi. Ya, Administrasi ya itu bisa. mungkin Pak Ketua bisa jelas. Jadi saya kira disampaikan tadi beberapa metode ya Mm-mm. untuk memastikan bahwa Pantarli atau petugas pemutahiran ya data pemilih Iya, itu kemudian benar-benar dilaksanakan tugas sesuai prosedur dan akurasi data. Itu kita melakukan uji petik ya, karena iya, memang keterbatasan personil ya. Tidak mungkin dia pepet satu berarti yang lain tidak mungkin iya, dipepet. Nah itu uji petik itu menjadi metode yang dipakai untuk kita tahu bahwa apa dia datang atau sonde, dia datang iya, atau tidak. Gitu. Jadi itu salah satu. Nah misalnya kemudian ada hal-hal yang dilakukan di luar prosedur, misalnya harus mendatangi rumah yang bersangkutan, harus bertemu iya, orangnya. secara langsung. Iya secara langsung ternyata dia dari rumah dia feeling saja, oh ini orang sudah meninggal itu hari, dia Nah, tulis misalnya. Kan ada Iya, yang iya, menggunakan memang. metode itu. Iya, jadi Sehingga sampai itu tidak akurat om-om di rumah. itu. Nanti iya, akurasinya tidak tepat karena betul. orang meninggal itu kalau pakai feeling juga susah itu. Atau memang Iya, benar meninggal tapi dia punya dokumen yang tadi akta belum ada. kematian atau surat Iya, keterangan dari desa dan lain. Nah, misal ada ketidakpatuhan terhadap prosedur berarti ada saran perbaikan. Bisa seketika atau bisa juga kita dalam bentuk rekomendasi bahwa tidak dapat informasi begini kita sampaikan ke KPU supaya apa dilakukan iya, perbaikannya ya datangi orangnya gitu. Tetapi misalnya ada hal lain soal administrasi selain prosedur tidak tepat tapi ada yang namanya akurasi data tidak, misalnya dia datang orangnya tidak ada di rumah iya, karena masyarakat kita kan ada yang di kebun dan lain-lain. iya. Nah, berarti dia harus kembali lagi gitu. Mm-mm. Kalau dia tidak temukan yang bersangkutan lalu dia kemudian dia tidak bekerja, berarti yang bersangkutan tidak bisa dicoplit kan, Iya, dicoplit betul. bermasalah nanti. Nah, jadi kalau ada temuan pelanggaran berarti yang pertama kita lakukan kajian ya, kajian. Kalau memang dia itu benar-benar melanggar prosedur yang ada, berarti akan diberikan sanksi oleh KPU. Jadi Oke. KPU akan memberikan sanksi kepada jajarannya. Nah, biasanya sanksi itu dia itu bisa diberikan teguran atau dia tidak diikutkan untuk menjadi penyelenggara dan lain-lain sebagainya. Tetapi itu administrasi. Tetapi Iya. kalau misalnya pidana, dia itu melakukan kejahatan kan, sengaja tidak mau menghilangkan hak pilih orang, Iya. berarti itu kita akan kaji menggunakan pelanggaran pidana pemilihan. Itu beda-beda, itu ada sanksinya pasti. Sanksi pidana itu kita semua tahu itu. Betul, ya. Itu pasti lari di penjara, dihukum dan sebagainya. Saya kira itu. Nah, berarti kita jadi tahu bahwa kerjanya Bawaslu ini bukan main-main ya. Karena seperti yang tadinya tidak terpikirkan ya, masyarakat yang ada yang terisolir tadi misalnya memang harus didata juga, apalagi yang di Termasuk yang panti. disabilitas. Iya, termasuk yang disabilitas. Lalu kalau kita berbicara seperti ini, bagaimana dengan yang ODGJ? Oh iya, Iya. betul. Iya. Yang itu juga sebenarnya dulu pernah jadi permasalahan ya, persoalan. Tetapi sebenarnya mereka itu juga mestinya didata juga. Karena kan ada yang ini hari muncul, besok tidak. Iya. Mungkin waktu coklat itu barangkali
pas bulan kecil jadi Iya. bulan sabit jadi Iya. dia muncul Iya. gitu. Tapi Iya. ternyata pada saat proses pemungutan suara dia sudah sehat. Iya. Sehingga dengan demikian dengan pertimbangan itu untuk mereka-mereka yang seperti itu Iya. sebenarnya itu butuh ini ya, harus ada surat keterangan dari dokter yang Iya. mengatakan bahwa memang dia benar-benar tidak sehat di situ. Tapi kalau misal kita tahu ya bahwa orang-orang dengan ODGJ ini agak susah kita ajak kerjasama kan ya. Nah untuk mendapatkan surat keterangan dari dokter itu sepertinya agak susah atau bagaimana? Tidak mudah. Jadi gini, orang yang masuk varian itu memang susah. Kalau aturannya memang harus ada keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa yang benar-benar keadaan tidak sehat itu. Tetapi sulit karena bagaimana kita mengajak dia, karena itu biasanya kita dapat informasi atau KPU itu dari orang-orang sekitarnya bahwa sudah jangan diganggu lah gitu. Oh seperti itu. Ya, jadi tidak perlu di ini, karena kalau misalnya terlanjur kita masukkan dalam data pemilih, kemudian hari dia dapat undangan, pas dia datang apa momen atau hari tepatnya dia tidak sehat itu dia bisa merusak semua di dalam, kan itu bisa terjadi. Iya. Jadi yang lebih tepat itu informasi dari orang tua atau orang sekitar bahwa memang dia tidak bisa. Nah, jadi kita kategorikan bahwa memang dia tidak sehat itu. Jadi dia tidak masuk dalam data coklit gitu. Iya, tidak boleh masuk. Oke. Karena tadi Ibu Ita bilang kalau misalnya hari ini dia baik tapi besok dia tidak baik kan, ini agak sulit. Tapi ada kategorinya, tetap dicatat dengan kategori tidak sehat gitu. Nah, tetap dicatat bahwa dia tidak sehat. Nah, tetapi kalau misalnya hari ini sehat, besok baik, lusa tidak sehat, kan kita tidak tahu hari H itu. Iya betul. Ketika dia dapat undangan datang, kita mau supaya damai, ternyata dia datang dia menghancurkan semua, misalnya logistik di dalam TPI kan repot. Jadi sebenarnya didata tapi dengan keterangan bahwa dia masuk dalam varian tidak sehat. Baik. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan karena ini kan sempat jadi masalah seperti yang tadi Ibu Ita bilang ya, karena ada oknum tertentu bahkan dari masyarakat juga orang gila kan juga punya hak pilih gitu. Memang betul, tapi prosesnya itu yang agak susah ya untuk mendapati surat keterangan sakit, untuk mengajak dia bagaimana ke TPS dan lain sebagainya, karena kita tidak tahu kapan waktu dia akan sakit lagi ya seperti itu. Jadi masyarakat juga sudah tahu ya, jadi jangan bertanya-tanya lagi kalau misalkan ke depan jadi sudah dapat penjelasan ya. Iya, yang dia ya tidak mungkin ya gitu. Iya. Baik, lalu kemudian mungkin bisa diberikan himbauan ya yang ingin mungkin disampaikan kepada setiap masyarakat atau orang-orang tertentu misalnya yang mungkin sampai dengan saat ini seringkali ya itu ditemukan dalam titik kerawanan tadi ya. Karena ini menjadi hal yang penting dalam proses pemilihan nanti. Nah itu himbauannya mungkin dari Bapak maupun Ibu, silakan. Ibu Ita duluan. Baik, terima kasih untuk sobat masyarakat Kabupaten Kupang. Sobat setia ya, masyarakat Kabupaten Kupang, kami dari Bawaslu Kabupaten Kupang sangat berharap di tahapan pemutahiran dan pendataan pemutahiran data pemilih yang sedang berlangsung saat ini, masyarakat juga kalau boleh bisa berpartisipasi secara penuh. Ingat bahwa tahapan ini sebenarnya tahapan yang sangat menentukan apakah nanti kita bisa menggunakan hak pilih kita pada tanggal 27 November dalam pemilihan gubernur dan bupati atau tidak. Sehingga tadi sudah kita sampaikan persyaratan untuk menjadi untuk bisa terdaftar sebagai pemilih, dia harus punya KTP elektronik. Wajib itu. Dan jika ada saudara-saudara kita, anak-anak kita yang sampai dan saat ini belum punya dokumen kependudukan, ini waktu kita masih panjang, berharap bahwa bisa digunakan untuk bisa melengkapi dokumen kependudukan.
Ya, saya kira mungkin itu ya. Itu. Kemudian juga harapan kita sobat-sobat semua bisa berpartisipasi secara penuh selain di tahapan ini juga di tahapan-tahapan selanjutnya. Ya, menjadi sahabat Bawaslu. Kita punya sapaan sahabat Bawaslu yang bisa melaporkan jika banyak terjadi dugaan pelanggaran misalnya. Kalau ada pelanggaran dalam proses pilkada ini bisa menyampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kupang. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak. Bapak Ketua. Oh ya, sobat setia ya, Radio Suara Kasih dan masyarakat Kabupaten Kupang yang sangat kami hormati. Kami Bawaslu Kabupaten Kupang berharap pada tahapan pemutahiran dan penyusunan data pemilih ini agar masyarakat bisa kooperatif ya, bekerja sama dengan petugas pemutahiran data pemilih maupun pengawas ya desa kelurahan untuk mengikuti proses ini dengan baik ya, karena proses ini sekali lagi yang menentukan ketika hari H pemungutan suara itu kita bisa menggunakan hak atau memilih atau tidak memilih. Iya. Sekali lagi pastikan bahwa data diri kita, KTP, KK itu kalau belum ada, datanglah ke Dukcapil atau melalui petugas di desa kelurahan untuk bisa memenuhi syarat-syarat atau dokumen-dokumen kependudukan. Sehingga sekali lagi kita bisa menggunakan hak pilih kita di pemilihan ya bupati dan wakil bupati yang akan datang di bulan November. Saya kira itu, terima kasih. Baik, terima kasih buat Bapak Martoni dan juga Ibu Ita atau Ibu Maria. Nah, ini tagline-nya Bawaslu ini bersama rakyat awasi pemilu, Ya, bersama betul. Bawaslu Tegakkan tegakkan keadilan pemilu. Jadi sebagai masyarakat yang pintar pastinya dan cerdas, kita harus sama-sama membantu Bawaslu Ya. untuk menyukseskan Pemilihan kepala daerah di tahun ini, Ya. tentunya tepat di 27 November 27 mendatang. November. Dan tentunya Gino juga ada mengutip ya salah satu quotes dari miliknya Muhammad Kazim, katanya kerja pengawasan bukan sekedar mendikte orang lain, tapi lebih kepada memastikan proses maupun hasil. Ya. Jadi mari kita sama-sama berlaku menjadi masyarakat yang adil untuk membantu Bawaslu demi mencapai pemilihan yang adil. Adil dan jujur, jujur dan adil. Jubil Ya. Oke. Baik, terima kasih Sobat Setia Radio Suara Kasih, demikian podcast kita di siang hari ini. Ini untuk yang tahapan yang pertama dan masih akan ada episode-episode selanjutnya. Untuk itu nantikan terus kami bersama Bawaslu Kabupaten Kupang. Saya Gino dari Bawaslu, Jalan Timur Raya kilometer 36 pamit. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.